Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para kiai, alim ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat, muslimin muslimat, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira apalah yang cocok saya panggil bapak-bapak, ibu-ibu ini? Panggil saudara-saudari atau akhi ukhti atau my brother? Kalau laki-laki ya akhi, kalau perempuan ya ukhti, itu bahasa Arab. Kalau orang Jawa sedulur. Sedulur laki-laki perempuan sama? Sama. Kalau orang Minang laki-laki uda, perempuan udi, uni. Itu semua adalah ungkapan saudara. Saudara itu bahasa Arabnya akhi laki-laki, ukhti perempuan, persaudaraan, ukhuwah. Itu saya sebetulnya mau menjelaskan arti judul kita malam ini, karena di situ disebutnya ukhuwah. Wawunya pakai tasdid, macam sisir di atas. Allah, ada tasdid di atas. Maka yang betul itu adalah ukhuwah. Tapi huruf W mahal sekarang, maka satu aja. Ukhuwah. Lalu kemudian ukhuwah wataniyah. Waton itu kampung. Waton, kampung. Ukhuwah wataniyah, saudara sekampung. Sama-sama orang Batam. Ustaz Somad itu orang mana? Orang Batam. Oh, sekampung sama kami. Kalau sudah sama-sama orang Batam, tidak lagi dilihat agamanya apa, tak dilihat lagi sukunya apa, yang penting sama-sama orang. Oh, tak ada yang ngaku orang Batam. Lahir di Batam, besar di Batam, sekolah di Batam, kerja di Batam, cari makan di Batam. Berarti dia orang Batam. Maka bersaudara gara-gara satu tempat itu disebut dengan ukhuwah wataniyah. Nah, saya mau disuruh jelaskan melalui baliho ini. Ada tak dalam Islam itu mengajarkan ukhuwah wataniyah? Ini kalau yang ada di dalam masjid ini semuanya ukhuwah apa namanya? Ukhuwah Islamiyah. Sama-sama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sudah, semua yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Islam sudah. Andai ada tak Islam tadi masuk, dia mengendap-ngendap, mau pura-pura pakai peci, pakai jilbab, pakai sarung, tapi tak bersunat misalnya. Maka begitu diikutinya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia langsung jadi Islam. Maka dia dengan saya bersaudara, sama-sama Islam. Tak usah dikaji lagi. Nah, yang mau diminta jelaskan sama saya, bukan bersaudara karena sama-sama Islam, tapi bersaudara sama-sama satu daerah. Kalau sekarang orang menyebutnya tidak satu daerah, tapi satu negara. Saya dengan kawan saya kemarin, Profesor Dr. Izhar, beberapa hari yang lalu streaming, dia dari Kuala Lumpur. Saya dengan dia itu beda. Dia orang Malaysia, saya orang Indonesia. Maka berarti dia bukan ukhuwah wataniyah, karena beda paspor, beda pendapatan, beda tempat tinggal, beda tempat hidup. Tapi kami sama-sama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Besok datang turis bule ke Batam. Rambutnya pirang, matanya biru, kulitnya putih, beda-beda sikit lah macam saya. Datang dia ke Batam. Itu kira-kira ukhuwah apa namanya itu? Ukhuwah Islamiyah sama dia? Tidak, dia tak Islam. Ukhuwah wataniyah sama dia? Tidak, dia bukan orang Indonesia. Lalu ukhuwah apa namanya? Ukhuwah
insaniyah, sama-sama manusia dia. Maka kita wajib menghormati. Begitulah Islam membagi persaudaraan ini. Jadi nanti kalau ada saya katakan, ini saudara saya. Saudara yang dimaksud level berapa Pak Ustadz? Ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, atau ukhuwah insaniyah? Yang paham mengangguk, yang tak paham pura-pura paham aja. Nah. Kalau sama-sama Islam, ukhuwah Islamiyah. Sama-sama satu negara, satu kampung halaman, ukhuwah wataniyah. Sama-sama manusia, anak cucu keturunan Adam, ukhuwah insaniyah. Tapi ini istilah, jangan dijadikan nama anak pula. Ini ada ibu ini hamil, balik dari sini anak pertama ukhuwah Islamiyah, anak kedua ukhuwah wataniyah, anak ketiga ukhuwah insaniyah. Bagus juga biar mudah mengingatnya. Kenapa nama kau ini? Kebetulan waktu makku hamil dulu Ustadz Somad pas datang. Ini bagus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Islam mengajarkan ukhuwah wataniyah ini? Pindahlah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Di kota Al-Madinah Al-Munawwarah itu ada orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa. Ini jangan-jangan di atasnya ada orang Yahudi. Ribut betul. Jadi di Madinah itu ada orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar. Yahudi ini tak Islam. Yahudi ini dulu mengaku mengikut Nabi Musa alaihissalam. Yahudi ini masih satu darah dengan Nabi Muhammad SAW. Ketemunya pada Ibrahim. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Satu Yakub, satu Israel. Maka anak cucu Yakub itu disebut dengan apa pula Bani Islamiyah? Bani Israel. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub ini namanya dua. Satu Yakub, satu Israel. Sama macam saya. Nama saya dua. Satu Abdul Somad, satu lagi Uwas. Satu namanya Yakub, satu lagi namanya Israel. Maka anak cucu Yakub ini disebut dengan Bani Israel. Sama Pak Ustadz, Bani Israel dengan Israel. Sama. Cuman tulisannya yang Israel itu disebut pakai Israel. Jangan gara-gara ini nanti antum membaca surat, buka surat Bani Israel. Bani Israel. Begitu cara membaca dengan logat, dengan dialek, dengan Arab. Nah, di mana ketemunya nasab orang Yahudi dengan nasab Nabi Muhammad SAW? Muhammad, anak Abdullah, anak Abdul Muttalib, anak Hashim, anak Abdi Manaf, anak Qusay, sampai kepada Adnan, cucu cicit Ismail, Ismail anak Ibrahim. Itulah maka disebut dalam sholat tadi waktu kita sholat maghrib, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Kenapa Ibrahim yang disebut? Karena bertemu titik persamaan dengan Nabi Ibrahim. Yahudi Nabi Musa, keturunan Ibrahim. Nasrani Nabi Isa, keturunan Ibrahim. Maka ketemu pada satu titik Ibrahim. Samalah macam orang merantau ke sini. Merantau dia ke Batam, pas dia, kau dari mana? Aku dari Riau. Riau mana? Riau Daratan. Dari Pekanbaru. Iya. Kau di Pekanbaru di mana? Aku di Panam. Kau di mana? Aku di Simpang Bingung. Itulah sampai sekarang nih aku bingung aja. Maka biasanya orang mencari titik-titik persamaannya. Kenal dengan Syanu, kenal dengan Syanu. Nanti ketemu nasabnya, nasab itulah yang dia cari yang paling dekat. Jadi kita tak ketemu nasab kita dengan Nabi Muhammad pada Ibrahim, karena kita bukan keturunan Ibrahim. Tapi semuanya ketemu pada nasab Nabi Adam alaihissalam. Ada yang di sini tak keturunan Nabi Adam? Corong angkat tangan, biar tahu saya keturunan Nabi mana lagi dia. Kita semuanya bermacam suku bangsa di dunia ini ketemu pada Nabi Adam alaihissalam. Nah, saya mau menjelaskan di kota Madinah itu
ada orang Islam, ada orang Yahudi, ada orang musyrik yang tak Islam. Tapi kemudian ketika datang pasukan dari kota Makkah mau menyerang, Abu Jahal, Abu Lahab mau menyerang Nabi Muhammad SAW di kota Madinah, maka semuanya bersama, tidak dilihat agamanya, semuanya menyelamatkan kota Madinah dari serangan orang yang datang dari kota Makkah. Maka hubungan orang yang ada di kota Madinah itu disebut dengan ukhuwah. Habis dah suara menjelaskan. Tak usah diulang sekali lagi. Di Madinah itu ada Yahudi Bani Nadir, ada Yahudi Bani Quraizah, ada Yahudi Bani Qainuqa, ada Yahudi Khaybar, ada orang musyrik penyembah berhala, ada orang yang tak Islam, ada umat Islam, ada orang munafik, tapi mereka bersatu mempertahankan kota Madinah. Kalau datang orang dari Makkah, Abu Jahal, Abu Lahab menyerang, maka mereka tetap menjaga persatuan. Orang yang ada di Madinah berbeda agamanya, berbeda Tuhannya, berbeda akidahnya, tapi menjaga persatuan di Madinah, maka dia disebut dengan ukhuwah. Yang tahu dijawabnya watoniyah, yang tak jelas nah katanya. Pokoknya kena tiga-tiga. Islamiyah, watoniyah, insaniyah. Tak kena di pangkal, kena di ujung. Nah katanya. Dah. Jadilah senang Ustaz tuh kata dia. Itulah yang dimaksud ini, bahwa Islam itu bukan serta-merta asal berbeda agamanya dengan engkau, halal kepalanya dipancung, potong kepalanya. Bukan begitu agama Islam. Maka apa ayat dalam Quran? Ini kan Ustaz ngasih contohnya dalam Quran ini. Kontekstualisasi. Wah, hebat judul. Itulah hebatnya orang Batam. Kalau di tempat-tempat lain pengajian itu paling marilah kita ikhlas, marilah kita tawakal, marilah kita bantu pembangunan masjid. Kalau Batam tak main judul-judul gitu. Katanya kontekstualisasi Al-Quran. Maka dalam Quran dikatakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Kalau orang yang berbeda agama dengan engkau, dia tidak memerangi kamu, walam yukhrijukum min diyarikum, tidak mengusir kamu dari kampung halaman kamu. Dua syaratnya. Pertama, dia tidak memerangi kamu. Yang kedua, tak diusirnya kamu dari kampung kamu, maka kamu balas dengan dua. Antabarruhum, buat baiklah sama mereka. Wa tuqsitu ilaihim, bersikap adillah kamu, jangan sampai tak adil hanya karena beda keyakinan. Kalau mereka tidak mengusir kamu dari Batam, mereka tidak membunuh kamu, maka kamu balas dengan dua. Berbuat baiklah kamu dan kamu bersikap adil, maka dua dibalas dua. Itulah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka disebutlah kedatangan Nabi Muhammad itu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Tak ada bunyi ayatnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil muslimin. Tak ada. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Tak ada. Wa ma arsalnaka rahmatan lil sahabat Uwas. Tak ada. Yang adalah diutus Allah Nabi Muhammad itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Makanya Nabi ketika melepas pasukan, apa kata dia? Satajiduna rijalan fis sawami. Nanti kalian kalau pergi perang, kalian akan berjumpa dengan laki-laki yang tinggal di gereja. Apa maksudnya laki-laki tinggal di gereja? Dulu ada tokoh agama Kristen Ortodok tinggalnya di gereja, tak pernah keluar dari gereja. Maka la ta'ridu lahum, jangan kau ganggu mereka, kata Nabi. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang dalam kandungan. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. Wala taqta'unna sajaratan, jangan potong pokok kayu. La taqiranna nakhlan, jangan cabut pohon kurma. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Karena zaman dulu kalau sudah perang, ratakan dengan tanah. Anak-anak gadisnya halal. Setuju Pak? Nyalah, centang bininya di atas, enggak, kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau berperang begitu, bakar, hancurkan kurmanya, potong pokok kurma,
Karena kalau sudah kurma dipotong, orang tak makan. Kalau sudah makan, mati. Ratakan dengan tanah. Ketika Islam datang, Islam mengatakan objek perang itu hanya tentara, hanya bala tentara perang. Adapun rakyat jelata, manusia biasa, itu baru ada dikeluarkan oleh PBB. PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa, bukan pajak bumi dan bangunan. PBB, bahasa kampungnya United Nation. United artinya persatuan. Manchester United artinya persatuan orang Manchester. United Nation, United persatuan, Nation bangsa-bangsa. Seluruh bangsa-bangsa di dunia ini bersatu, itulah dia PBB. Dikeluarlah kesepakatan Jenewa oleh PBB. Tidak boleh membunuh wartawan, tak boleh membunuh perawat, tak boleh membunuh dokter. Tapi Israel melanggar peraturan PBB. Maka ketika datang kapal Marmara, dari Marmara itu nama sungai, letaknya di Turki. Ada sungai namanya Sungai Marmara. Kenapa disebut Marmara? Karena di situ banyak batu marmar lah. Takkan batu bara. Karena di sungai itu banyak batu marmar, maka disebut dengan Sungai Marmara. Datanglah kapal Marmara dari Turki membawa bantuan ke Israel, ke Palestina, bantuan kemanusiaan, ditembak sama tentara Israel. Memang Israel ini luar biasa jahatnya. Di Indonesia ini alhamdulillah tak ada Israel. Mudah-mudahan tak jadi dibuka visa untuk orang Israel. Bayangkan kalau berdatangan orang Israel itu nanti ke Batam, apa yang kita lakukan? Tak bisa kita bedakan mukanya. Saya ketemu sama orang Israel nih, waktu saya naik dulu ke Bukit Tursina. Wattini wazzaitun waturisinin, demi buah tin dan buah zaitun, demi Bukit Tursina. Naik saya ke atas Bukit Tursina di Mesir, jam 2 malam naik, jam 5 subuh baru sampai. Sholat subuh di atas. Nampak saya lah orang Yahudi menghadap ke matahari terbit, menggoyang-goyangkan kepala sambil membaca kitab dia. Baru saya tengok, oh inilah dia Israel yang selalu kita baca dalam Quran itu. Bani Israel yang melawan Nabi Musa itu. Orang Israel ini melawannya tidak tanggung Bapak Ibu. Apa kata orang Israel begitu jumpa Nabi Musa? Ya Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami tidak beriman kepada engkau ya Muhammad sampai kami nampak Tuhan itu nyata. Mana Tuhan itu? Hatta narallaha jahrah, sampai kami tengok Tuhan itu nyata, bisa ditengok dengan biji mata. Alhamdulillah, ini bulan berapa sekarang? Bulan Februari, bulan Januari. Bulan Januari ini, Februari nanti, Februari 2021, ini 8 tahun saya datang ke Batam. Saya pertama kali datang ke Batam bulan Februari 2013. Sekarang 2021. Berarti sudah 8 tahun saya datang ke Batam. Dalam setahun saya datang 2 kali, berarti saya sudah datang 16 kali. Suka duka saya ke Batam. Awal-awal saya datang ke Batam, tak ada jamaahnya. Banyak tiang daripada orang lagi. Udah datang saya duduk, baru dipanggil oleh Pak Imam. Kepada seluruh jamaah, harap datang ke masjid, karena Ustadz Abdul Somad dari Pekanbaru sudah datang. Barulah datang jamaah. Jadi perjalanan saya ke Batam ini 3 fase. Pertama, jamaah susah datang. Yang ketiga, jamaah banyak datang. Yang ketiga, macam mana supaya jamaah jangan datang. Itulah perjalanan saya ke Batam selama 16 kali datang ini. Yang pertama, bagaimana supaya jamaah datang? Dibuatlah pengumuman kemana-mana, di-share supaya jamaah datang. Tak juga datang. Yang kedua, jamaah paling banyak datang. Waktu tabligh akbar, melimpah ruah. Yang ketiga, macam mana diusahakan supaya jangan sampai jamaah datang. Datang juga. Tapi saya tak salah lagi. Udah dibuat ini tanda-tanda. Social distancing 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Ustadz sendiri tak pakai masker. Nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seandainya nanti bulan sekarang ini bulan Jumadil Akhir. Jumadil Akhir ini sekarang. Rajab, Syaban, Ramadan. Habis Ramadan, Syawal. Pas bulan Syawal
Datanglah orang tak Islam ke rumah bapak ibu, mau makan kue hari raya. Boleh tak dia masuk? Boleh tak boleh? Boleh. Apa salahnya? Lalu kemudian habis bulan hari raya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Pas bulan Zulhijjah memotong kambing, motong sapi. Masjid apa namanya? Nurul Yakin. Masjid Nurul Yakin tahun ini memotong 100 ekor sapi. Macam-macam tak yakin. Memotong 100 ekor sapi. Tiba-tiba dibagilah keliling. Dibagilah satu rumah dapat 50 kilo. Sampai pintu kulkas itu pas mau ditutup menyipak kaki kambing itu. Tak bisa ditutup. Tiba-tiba ada di pojok sana orang tak Islam, orang non muslim. Boleh tak dia kasih? Mana dalilnya yang bilang boleh? Datanglah Asma. Asma itu saudara kandung Aisyah. Asma ini emaknya lain dengan emak Aisyah. Emak Aisyah Islam, emak Asma tak Islam. Rupanya rindulah dia mau berjumpa dengan Asma. Datang dia dari kota Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Madinah mau dijumpainya Asma. Melapor Asma ke Nabi. Karena takut Asma berjumpa dengan emaknya karena tak seagama. Berbeda keyakinan. Lalu kemudian datang dia melapor, ya Rasulullah, emakku datang dari kota Makkah mau jumpa sama aku. Boleh tak aku jumpa dengan dia? Kata Nabi, silakan jumpai emakmu, silakan silaturahim. Afa asiluha? Boleh silaturahim. Afa utiha? Boleh aku kasih dia hadiah? Boleh aku kasih dia makanan? Kata Nabi, i'tiha, kasih dia hadiah, kasih dia makanan. Jadi kesantunan kelembutan Islam ini sampai hari ini alhamdulillah tetap terjaga sampailah di Batam ini. Tapi ada catatan. Jangan nanti gara-gara ini semuanya boleh sampai tak ada batasan. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Pak, besok Bapak tolong datang acara kita bersih-bersih paret gotong royong ya Pak. Masih ada gotong royong lagi? Alhamdulillah. Pak, besok datang gotong royong ya. Mohon maaf Pak. Kenapa? Saya mau ikut ibadah dengan tetangga saya. Kenapa? Ya ganti-gantian lah Pak. Tak bisa. Karena ini bukan masalah sosial. Ini bukan masalah kemanusiaan. Ini bukan masalah menjaga Batam. Ini bukan masalah menjaga Indonesia. Tapi ini masalah la ilaha illallah. Jadi masalah berbeda agama ini jangan ajarkan Abdul Somad tentang berbeda agama. Karena Abdul Somad sudah diajarkan sejak. Jadi saya bukan teori aja ini. Saya bertetangga dengan non-muslim. Ini rumah saya, ini rumah non-muslim. Bertahun-tahun saya bertetangga dengan non-muslim. Sampai hari ini saya tetap berkawan baik dengan tetangga-tetangga saya. Tak ada permusuhan. Yang berbeda ini adalah bahkan orang yang tidak pernah bertetangga sama sekali. Tapi dia sok, dia paling hebatnya. Orang-orang begini cocoknya dibawa ke jembatan Barelang. Sampai sana kasih makan buah. Bukan mau dicampakkan ke bawah, enggak. Saya akan menyampaikan materi ini sampai jam 6, jam 7.30. Sampai jam 7.30 azan Isya, sholat Isya. Saya tidak sholat Isya karena sudah saya jamak duluan tadi. Jadi jangan jamaah ikut-ikut sama saya. Nanti tak salat Isya, yang di luar nyantai pula dia merokok. Kau kenapa tak salat Isya? Ustaz aja tak sembahyang. Nanti habis salat Isya, baru kita lanjutkan lagi tanya jawab. Tulis di kertas, nanti saya jawab. Yang bisa, yang tak bisa saya jawab, saya bawa balik ke Pekanbaru, nanti saya buatkan videonya. Nanti saya buatkan video tanya jawab yang tak terjawab selama di Batam. Tonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Enggak, tak ada, saya suruh subscribe, tak ada. Udah banyak, udah lebih 1 juta. Kalau dulu ya, di awal ini udah banyak, lebih 1,5 juta dah. Untuk apa banyak-banyak subscriber kalau tak ada viewer? Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa sekarang judul-judul ukhuwah wataniyah ini direkatkan, disampaikan Ustadz lagi di ceramah-ceramah
supaya jangan sampai terjadi divide et impera. Tahu divide et impera? Itulah payah kalau sama orang tak pernah makan keju. Divide et impera itu artinya adu domba. Kenapa yang disebut itu adu domba? Karena yang mudah diadu itu adalah domba. Pernah kalian mendengar adu ikan? Ada ikan cupang. Yang paling mudah diadu adalah domba. Maka masyarakat Batam yang hidupnya macam-macam suku, agama, etnis, multi agama, multi suku. Karena Batam ini adalah di mana ada gula, di situ ada semut. Dulu masuk ke Batam ini sama macam mau masuk ke luar negeri. Mesti dijemput orang ke pintu, mesti ditengok KTP. Tahun berapa dulu itu? Saya membaca beritanya itu. Masuk ke Batam ini dulu. Saya kalau udah disebut orang Batam, dalam hati saya, kapan lawak bisa ke Batam ini? Bayangan saya Batam ini hebat betul. Ternyata udah sampai ke Batam, memang hebat. Luar biasa Batam. Buka mata, nampak Singapura. Ustadz Somad, kalau sampai ke Batam, bangun Ustadz pagi, Ustadz buka mata, nampak Singapura katanya. Begitu sampai saya ke Batam, saya buka, apa pun tak nampak. Upanya pas musim asap. Berasap Batam nih kata saya. Dijawab sama orang Batam, asapnya dari Riau kata dia. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang, suku, bangsa, agama berdatangan ke Batam. Kenapa? Karena Batam banyak gula-gula di sini, banyak pabrik, banyak bisnis. Disinilah tempat segitiga yang paling strategis Indonesia, Johor Malaysia, Singapura, Thailand, Patani Selatan. Maka kemudian hiruk pikuk transportasi laut, maka semua berdatangan kemari. Kalau kita tidak menjaga ukhuwah wataniyah ini, maka kita mudah dibentur, dilaga-lagakan. Ketika kita berbenturan, disitulah masuk kepentingan asing. Tapi alhamdulillah sampai hari ini Batam aman-aman, tenang-tenang saja. Betul? Pernah terjadi konflik perang di Batam? Belum? Nah, insya Allah tak lama lagi kita akan tetap aman dan damai. Takbir. Terkejut jamaah, apa maksud tak lama lagi? Saya mancing-mancing aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi membuat 12 pasal. Nama kitabnya Ar-Rahiq Al-Maktum, yang menulisnya namanya Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. 12 pasal bahwa antara orang Islam, orang non-Muslim, orang Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Bani Qainuqa, sama-sama menjaga kota Madinah. Pasal kedua, orang Islam, orang non-Muslim, orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraizah, Bani Qainuqa, Bani Khaybar, kalau datang serangan dari luar, maka dia ikut menanggung biaya perang. Jadi biaya perang tidak hanya ditanggung oleh orang Islam, tapi juga oleh orang Yahudi. Pasal ketiga, orang Islam, orang tak Islam, orang Yahudi, kalau dia tinggal di kota Madinah, bersalah satu orang, maka yang salah satu itu saja, jangan ikutkan komunitasnya. Nah, ini penting. Kalau salah satu orang aja, jangan semuanya disalahkan. Ini misalnya salah satu orang, yang diikutkan bukan orangnya, sukunya. Jawa gitu. Oh, mengamuk satu pulau Jawa, baru kau tahu. Makassar, datang semua orang Makassar, baru kau tahu. Melayu gitu. Oh, mengamuk semua orang Melayu. Habis, tenggelam Pulau Batam ini. Kalau sempat datang semua orang Melayu kemari, tenggelam Pulau Batam ini. Bayangkan itu. Nah, itulah makanya kalau bersalah satu orang, yang bersalah itu orangnya, bukan suku, bukan sukunya. Kalau bersalah satu orang, yang salah itu orangnya, bukan agama, bukan agamanya. Ini sekarang sedang marak masalah antara satu suku dengan satu suku. Orang Pulau Sumatera menghina orang Papua. Menonton beritanya, tentang baca. Ini sedang hangat. Ini sedang dijaga. Jangan sampai kita termakan isu. Makan tuh tetaplah makan nasinya makan isu. Makan nasi aja lapar, apalagi makan isu. Orang kalau sudah lapar, emosinya naik. Ini jangan-jangan Ustaz Somad ceramah berapi-api ini karena lapar. Enggak. Saya sebelum kemari makan dulu. Makanya kadang kalau saya makan di masjid, di rumah jamaah, heran jamaah tuh.
Ustaz kok makannya sedikit ya? Dia tak tahu itu makan yang ketiga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi, nah ini tapi, kalau sudah banyak orang Islam di situ, insya Allah saudara-saudara kita yang minoritas ini terjaga insya Allah. Amin. Tunjukkan saya di mana mayoritas Muslim yang orang Islamnya yang mayoritas itu menganiaya. Tunjukkan saya satu saja contoh. Ada. Rohingya, umat Islam teraniaya. Di Rohingya itu umat Islam mayoritas atau minoritas? Minoritas. Di Xinjiang, bukan Anjiang, Xinjiang. Tolong nanti pas mau mengupload yang itu jangan tit buat. Umat Islam minoritas adalah namanya Slobodan Milosevic. Namanya Slobodan Milosevic menghantam orang Serbia yang dibantainya orang Bosnia. Waktu itu saya kelas 6 SD tahun 1990. Ketika itu diadakan nonton bersama penggalangan. Waktu itu belum ada internet, belum ada Google, belum ada YouTube di zaman kami. Saya kalau cerita begitu ke anak-anak muda, zaman saya dulu nggak ada Google, itu penderitaan lo guys. Gitu. Zaman kami dulu zaman susah. Jadi nonton itu nonton video pakai pita, ditonton pakai alat berputar, nampaklah gambarnya berkedip-kedip tentang pembantaian Slobodan Milosevic terhadap umat Islam yang ada di Bosnia Herzegovina. Yang membantai itu Serbia, jutaan umat Islam. Ketika itu umat Islam menjadi minoritas. Saya bukan mau memanas-manasi mayoritas, enggak. Saya cuma mau mengatakan kalau umat Islam ramai, maka insya Allah pokok kayu tak ada satupun yang tumbang. Kenapa begitu? Karena Islam mengajarkan man qata'a sidratan. Siapa yang memotong sebatang pokok kayu? Ada pokok kayu sebatang, dipotongnya sebatang pokok kayu. Sawwaballahu ra'sahu finnar. Disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Siapa yang memotong sebatang pokok kayu, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka. Pokok kayu kau potong, masuk neraka. Apalagi kalau memotong leher manusia yang tak bersalah. Kalau dia bersalah Pak Ustaz, potonglah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Siapa di antara Bapak Ibu yang memotong sebatang pohon kayu? Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah motong sebatang pohon kayu. Terus berapa kau potong? Ya 100.000 hektar lah. Datang banjir bandang menyapu saudara kita di Pulau Kalimantan. Kemarin datang videonya ke WA saya, WhatsApp. Saya lihat. Tim UAS Kalimantan menyebarkan bantuan, kirim ke nomor rekening berikut ini kata. Oh, saya sebenarnya mau ngasih tahu tim UAS sudah mau gimana. Tim UAS Kalimantan, lagi yang mau membawa beras, mengasih minyak, sembako, karpet, tikar plastik, karena saudara kita itu adalah akibat ulah kejahatan tangan manusia. Kenapa? Karena air ini mestinya ditahan oleh akar-akar kayu. Akar-akar kayu menahan air sehingga tidak longsor. Ini negeri kita ini memang hebat. Banyak di bawahnya emas, banyak perak, banyak minyak, banyak uranium, banyak macam-macam. Di atasnya pula hebat, banyak pokok-pokok kayu. Tapi kalau ini ditumbang, musim panas, kepanasan, kemarau panjang, musim hujan, banjir bandang. Jadi ini ulah kesalahan manusia. Kata Allah dalam Quran, zaharal fasadu fil barri, nampak kerusakan di daratan, wal bahri, di lautan, bima kasabat aidin nas, akibat dari ulah tangan perbuatan manusia. Plastik putih itu kalau masuk ke dalam air laut bentuknya sama macam ubur-ubur. Plastik putih, plastik jernih, plastik bungkus gula, campakkan ke laut, campakkan ke sungai. Orang yang tak membuang sampah tempatnya, buang sembarangan, dicampakkannya ke sungai, pergi ke laut, sampai ke tengah laut, bentuknya sama macam ubur-ubur. Tiba-tiba datanglah penyu yang sedang kelaparan 3 hari 3 malam belum makan. Nampaknya macam ubur-ubur, matanya pun udah kabur-kabur, akhirnya ditelannya.
Lain rasanya kata dia. Viral video di Palu, buaya yang pakai rantai ban. Nonton? Tengok? Yang tak tengok angguk-anggukkan aja. Ya. Buaya, badannya besar, tapi lehernya kecil karena terikat ban. Jadi siapa yang mau melepaskan ban itu, silakanlah. Pergilah kalian. Pergi dia ke tepi sungai, tak ada satupun. Datang relawan dari Australia, tak sanggup mau melepaskan ban. Itu adanya ban di leher buaya itu kejahatan siapa itu? Ada monyet yang membuang ban itu ke sungai. Mana ada? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Makanya kata Allah, bima kasabat aidin nas, akibat dari ulah tangan perbuatan manusia. Tangan yang membuang sampah, tangan yang memotong pokok kayu, tangan yang membakar hutan. Hutan gambut. Gambut itu kalau dimasukkan batu kayu ke bawah 10 meter ke bawah, makanya kalau dipadamkan dari atas apinya tetap menyala. Makin disiram dengan air makin berasap. Siapa yang membakar itu? Akibat tangan-tangan manusia. Tangan yang memotong pokok kayu, tangan yang membakar gambut, tangan yang membunuh hewan. Itu pula yang berdoa di tengah malam, ya Allah. Macam mana Allah mau mengabulkan? Nangis dia kepada Allah, ya Allah, tolonglah angkat bencana ini, kata malaikat. Kata malaikat. Oh, kusentil sekali masuk ke langit, ke bumi paling dalam, neraka jahanam tempatmu. Alhamdulillah, yang hadir ini semuanya adalah orang-orang yang tak pernah memotong pokok kayu. Betul? Banyak ternyata yang pernah memotong pokok kayu. Alhamdulillah, pesawat mendarat, airport Hang Nadim, maka nampak hijau, pokok-pokok kayunya subur, hijau, cantik, betul? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Sekarang tak bisa lagi illegal logging. Orang baru boleh motong pokok kayu hanya untuk membangun rumah. Adapun untuk industri tak boleh. Tapi siapa yang memotong? Memang ada orang yang tidak memotong, tapi dia mengeluarkan izin memotong. Kira-kira mana yang lebih berbahaya? Yang memotong atau yang mengeluarkan izin motong? Tahankanlah azabnya di akhirat. Kalau penduduk satu kota itu 1 juta, anggaplah penduduk Batam ini 1 juta. Saya belum tanya lagi ke Disduk Capil. 1,2. Sama macam Pekanbaru. 1,2 penduduknya. 1.200.000 orang penduduk Batam. Yang berbuat zalim 100 orang, maka dia mesti minta izin kepada 1.200.000 orang. Bayangkan kau di akhirat nanti ngantrinya berapa lama? Tak berapa lama itu ngantri di kantor-kantor itu. Insya Allah nampak ujungnya. Tapi kalau ngantri 1.200.000 orang, bagaimana di akhirat nanti? Ya'ti yaumal qiyamati. Ada orang yang datang nanti pada hari kiamat. Bisyamin, puasa sunatnya banyak. Wasolatin, sholat tahajudnya banyak. Wa zakatin, zakat infak sedekahnya banyak. Tapi ternyata dia menganiaya orang Batam, menzolimi orang Batam. Maka di akhirat dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Termasuklah Ustaz Somad ini menganiaya juga nih. Apa menganiaya? Itu suara Ustaz menggelegar sampai jantung kami tak normal kan. Salah sendiri, udah tua kenapa dekat sound system? Sound systemnya bagus. Sound systemnya bagus, ustadznya pun bagus juga. Itu maka suara itu menggelegar. Kalau sound systemnya bagus, kalau suara ustadz itu tak keluar, ya contohnya. Sound systemnya bagus apa tak bagus? Bagus kan? Nah coba suara ustadz keluar. Jamaah sekalian, pada malam hari ini tapi yang lebih parah, suara ustadz itu menggelegar, sound system tak bagus. Setengah mati bersuara, tak keluar. Tak bisa dipraktekkan di sini karena sound systemnya bagus. Entah berapa pula lah masjid ini menyewa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ajarkan anak-anak kita ini, jangan diajarkan dia tentang bahwa kalau berbeda dengan engkau, berbeda ormas. Sekarang orang
hanya sama-sama umat Islam, berbeda cara ibadah, lalu kemudian memusuhi orang lain. Padahal dalam Islam ada mazhab Hanafi, ada mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali. Tadi saya diminta Pak Imam maju jadi imam. Ustaz Somad silakan maju ke depan. Dua alasan saya kenapa saya tak mau. Yang pertama, saya mau sholat jamak nanti jadi imam ke depan. Yang kedua, saya tak tahu masjid ini bismillahnya entah sir entah jahar. Saya tak tahu masjid ini habis sholat zikirnya entah berbunyi entah silent. Saya tak tahu masjid ini nanti habis sholat apakah doanya sendiri-sendiri atau bersama. Saya takut kedatangan saya merusak persatuan jamaah masjid. Dengan 3 alasan tuh, maka saya maju, tak maju ke depan. Tapi kalau saya sudah tahu, maju ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau ngasih tahu bahwa saya bisa juga jadi imam. Bukan saya tak bisa jadi imam, tapi ada adab-adab yang mesti kita jaga untuk menjaga persatuan. Tidak semua kebenaran bisa kita ucapkan karena ada masa saatnya kebenaran itu mungkin menyakiti perasaan orang lain. Oh, kalau begitu tetangga kita mabuk, sakau, tak kita larang dia pakai khomar. Tak kita pakai, tak larang pakai sabu-sabu. Pakai sabu-sabu itu boleh apa tak boleh? Pakai sabu-sabu boleh apa tak boleh? Haram. Menurut Islam haram. Menurut hukum negara haram. Masuk penjara. Lalu ada tetangga kita pakai sabu-sabu. Kita bilang, kau pakai sabu pakailah tak apa-apa. Asal jangan ketahuan. Kita bilang itu haram. Bukan karena menjaga perasaannya lalu tidak kita katakan itu haram. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran itu walaupun pahit. Jadi saya menyampaikan ini semuanya adalah yang benar-benar. Yang benar datang dari Allah, yang tak benar dari hamba Allah yang dhaif, Abdul Somad. Kira-kira yang saya sampaikan selama 1 jam ini benar apa tak benar? Saya katakan bahwa selama 1 jam ini panasnya luar biasa. Benar apa tak benar? Wah, berarti bukan saya aja yang kepanasan nih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebetulnya masjid ini AC-nya sudah banyak. Cuman kita ini sudah terlalu banyak, ramai, penuh. Tolong nanti fotonya jangan di-upload. Jangan kalian upload, aku yang masuk nanti. Nanti kalian foto sana, foto sini, masuk. Ini kita jaga persatuan, kita jaga ukhuwah wataniyah, maka insya Allah Batam tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Azan Isya, salat Isya, habis itu kita lanjutkan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala. Man shallal isya fi jama'atin, siapa yang salat isya berjamaah, faka'annama shalla nisfal lail, dapat pahala seperti salat setengah malam. Wa man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti salat sepanjang malam. Mudah-mudahan kita istiqomah menghidupkan masjid ini insyaallah. Masjid ini didirikan dengan perjuangan yang luar biasa. Bagaimana cara umat Islam dulu di perumahan ini bisa berdiri masjid semewah semegah ini, panjang ceritanya. Nanti kalau saya ceritakan bisa sampai subuh. Tapi yang jelas, dari mulai mempertahankan tanahnya, mendirikan bangunannya. Apakah pembangunan masjid ini sudah selesai? Apakah pembangunan masjid ini sudah selesai? Masjid tak selesai. Masjidil Haram sampai sekarang tak selesai. Kalau selesai itu namanya bukan masjid, musola. Masjid tak pernah selesai. Ada bangunan di sebelah kiri kita belum selesai. Ini adalah investasi akhirat. Yang merenovasi rumahnya selesai, tapi begitu dia mati selesai pula dia menempati rumah itu. Yang membeli mobil baru selesai, mati dia,
maka tinggal pula lah mobil itu tak bisa dipakai. Tak ada mayat naik mobil kecuali ambulan. Maka yang kekal abadi adalah nih semen-semen yang diwakafkan untuk pembangunan ini, melanjutkan yang sudah dibangun, tinggal menambah saja lagi. Nah, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang tua-tua termasuk level 3, paling remaja level 2, anak-anak level 1. Ini anak-anak yang paling banyak sekarang hidup sekarang. Bagaimana mereka sholat di masa akan datang? Itu tergantung apa yang kita bangun hari ini. Kalau kita bangun mall, kita bangun tempat-tempat hiburan, futsal, kita bangun tempat-tempat kumpul, kongko-kongko, maka itulah generasi kita akan datang. Tapi kalau kita bangun tempat rumah Quran, tempat tahfiz Quran, tempat anak-anak belajar Al-Quran, belajar Islam, insya Allah Batam sampai hari kiamat akan tetap menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, insyaallah. Amin. Apa yang kita tanam hari ini, itulah yang akan kita tuai besok, insyaallah. Abdul Somad sudah menyampaikan, tinggal kita amalkan saja. Mudah-mudahan kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bagaimana menurut hukum Islam mayat yang kena COVID dikubur tanpa disolatkan dan tidak dimandikan? Apakah mayat itu termasuk mati syahid? Mayat yang dikhawatirkan akan menularkan penyakit menular atau wabah, maka dia tidak dimandikan karena ada uzur syar'i, dia ditayamumkan. Pakai baju APD, baju astronot itu, kan ada video saya pakai baju astronot kan? Nah, itu bukan menghadapi COVID, panen lebah. Pakai baju astronot itu, ambil tanah, tayamumkan mayat itu. Wajahnya, habis itu tangannya. Sudah cukup. Tayamum menggantikan sholat, menggantikan mandinya. Adapun sholat jenazahnya, maka mayat yang kena COVID tetap sholat jenazah. Siapa yang bilang mayat COVID tidak sholat jenazah? Tetap sholat jenazah. Bagaimana sholat jenazahnya? Masukkan dia ke dalam ambulan, sholat dari luar ambulan. Dan kalau dia masuk dalam masjid, setelah dibungkus plastik, masuk ke dalam kotak keranda, bisa masuk masjid surau musola, masukkan. Andai tidak disyaratkan sholat jenazah mesti di masjid. Siapa yang mengatakan sholat jenazah mesti di masjid? Andai di dekat kubur itu, sebelum ditanam, letakkan di situ, sholat jenazah. Kepala, laki-laki di bagian kepala imam. Imam di bagian kepala, kalau perempuan di pinggang, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, selawat, Allahu Akbar, Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi sampai akhir. Allahu Akbar, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa fir lana wa lahu wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman wa la taj'al, selesai. Tapi kalau mati syahid tak disolatkan Pak Ustadz, mati syahid yang mana? Syahid terbagi dua. Orang yang mati perang, syahid jihad fisabilillah, tidak dimandikan. Karena luka-luka badannya itu akan menjadi saksi nanti di akhirat. Adapun orang yang syahid karena bukan perang jihad fisabilillah, maka dia tetap dimandikan. Al-mabtunu syahid, orang yang sakit perut mati syahid. Tapi orang sakit perut mati meninggal tetap dimandikan. Orang yang terbakar mati syahid, kalau masih bisa dimandikan tetap dimandikan. Orang yang melahirkan anak mati syahid, tapi tetap dimandikan jenazahnya. Lalu kemudian orang yang kena COVID itu mati syahid tak Pak Ustaz? Al-mat'unu syahid, orang yang kena wabah, maka dia mati syahid. Pergi dia ke Jakarta, karena tugas untuk rakyat, tugas untuk umat. Pergi dia ke Jakarta, sampai Jakarta masuk zona hitam, kena COVID dia, mati syahid. Suami saya kemarin Pak Ustadz ke Jakarta kena COVID mati syahid. Kenapa dia ke Jakarta? Selingkuh. Pula mati syahid. Nanti konyol.
Niat dia baik untuk mencari nafkah halal, untuk membangun masjid, duitnya untuk wakaf. Terpaksa pergi dia keluar, kena COVID dia, meninggal. Matinya mati syahid. Hadis Nabi, al-mat'unu syahid. Tapi dia tetap dimandikan. Tak bisa dimandikan, ditayamumkan. Kalau sudah terlanjur tidak disolatkan, bagaimana Pak Ustadz? Disolatkan di atas jenazahnya. Boleh solat dari atas. Disolatkan di atas kuburnya. Ini kubur, ini batu nisan kepala, datang solat di situ. Mana dalilnya? Dalilnya Nabi bertanya ke sahabat, mana tukang sapu masjid? Mana tukang sapu masjid nih, kata Nabi. Perempuan yang kemarin aku lihat di sini menyapu-nyapu, mana dia? Dia meninggal ya Rasulullah. Kenapa kalian tidak kasih tahu aku? Kami tak kasih tahu karena dia cuma tukang sapu. Oh, Nabi memuliakan walaupun dia tukang sapu, cleaning service. Didatangi Nabi kuburnya, Nabi sholat jenazah dari atas. Itu dalil boleh sholat jenazah dari atas. Allahu Akbar, bagian kepalanya kalau dia laki-laki, bagian pinggangnya kalau dia bagi perempuan, sop di belakang berjamaah. Sholat dari atas kubur boleh berdasarkan hadis tentang tukang sapu yang meninggal. Jelas? Apa yang jelas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah kami bisa berjumpa dengan Ustadz. Udah 16 kali saya datang tak jumpa. Kau kemana aja? 8 tahun aku ke Batam udah. Bagaimana cara orang lain atau saya bisa mengenal lebih dekat dengan makna syukur membawa nikmat? Macam-macam judul sinetron. Oh, yang judul sinetron itu sengsara membawa nikmat. Yang sengsara membawa nikmat. Sandi Nayawan dengan Desi Ratnasari. Yang kalian potong nanti GR pula artis tuku saya. Karena kebanyakan manusia sekarang ini ingin nikmat tapi tak pernah bersyukur. Kalau engkau tidak menganggapnya sebagai nikmat, pasti kau tak akan pernah bersyukur. Betul? Kapan kita baru bersyukur? Kalau kita menganggapnya sebagai nikmat. Begitu pagi bangun, begitu pagi bangun, begitu pagi bangun. Maka bangun pagi itu kau tidak anggap sebagai nikmat, tapi kau anggap itu sebagai rutinitas. Makanya kau tak bersyukur. Setiap lapar makan, setiap lapar makan, setiap lapar makan. Maka makanan itu tak kau anggap sebagai nikmat. Kenapa? Bahkan kau katakan makan itu wajib ada. Mana makanan? Berapa banyak ibu-ibu itu biru matanya gara-gara tak ada makanan. Ditempeleng lakinya. Ada juga yang salah pakai makeup. Kita baru bersyukur kalau kita menganggapnya sebagai nikmat. Makanya ketika kita bangun pagi, kita tidak katakan bangun pagi itu rutinitas. Bangun pagi itu adalah nikmat. Barulah kita bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihid. Pengajian ini nikmat tak? Ada orang-orang di masjid yang mengatakan pengajian ini nikmat. Tapi banyak yang di luar sana, pengajian itu dianggapnya pelengkap penderitaan. Sudahlah dia di kantor ditekan atasan, di jalan kena tilang, di rumah kena repet, di masjid kena amuk. Ustadz itu ceramah mengamuk aja. Jadi dianggapnya Ustadz inilah melengkapkan penderitaanku. Akhirnya dia tidak bersyukur kepada Allah. Syarat bersyukur yang pertama, anggaplah, pandanglah sesuatu itu sebagai nikmat. Suara ini nikmat. Bagaimana ceramah tak bersuara? Macam itik. Tak keluar suara itu. Nah, sebab itu nikmat ini mesti. Saya melihat hembusan nafasku adalah nikmat. Kedipan mataku adalah nikmat. Hayunan langkah kakiku adalah nikmat. Hayunan tanganku adalah nikmat. Aku bisa bersuara adalah nikmat. Maka aku syukur kepada Allah. Apa cara bersyukur lidah? Alhamdulillah. Apa syukur mulut? Banyak-banyak mengucapkan tahmid, tasbih, takbir, tahlil.
Apa tanda syukur? Mata menetes air mata di tengah malam menangiskannya banyak dosa. Apa tanda syukur? Telinga dengarkan nasihat pengajian, tausiah, tabligh akbar dan khutbah. Apa tanda syukur? Kaki langkahkan ke tempat-tempat yang baik-baik, solat berjamaah ke masjid. Apa tanda syukur? Tangan usapkan ke kepala anak yatim, suapkan makanan fakir miskin. Apalagi masjid ini punya program, apa nama programnya? Semanggi. Semanggi. Apa itu? Semangka? Sembako minggu pagi. Jadi setiap hari Ahad pagi ada pembagian sembako. Saya umumkan ini supaya membawa beras, bukan bawa karung minta beras. Di masjid ini ada namanya semanggi, membagi sembako Ahad pagi. Kuumumkan supaya masing-masing kita membawa beras, bukan membawa kardus kosong untuk minta sembako. Bulan Desember saya bersama ustadz-ustadz kawan-kawan di Pekanbaru membagi beras sebanyak 26 ton. Ternyata di Batam lebih banyak lagi. Nama gerakannya Gerakan Paskas, Pasukan Amal Soleh. Takbir! Takbir aja bawa beras. Takbir, pas bawa beras tidur. Beras itu nikmat. Syukuri nikmat berasmu. Dengan apa? Berbagi kepada orang lain. Pakaian itu nikmat. Syukuri pakaianmu. Bagi kepada fakir miskin, anak yatim, duafa. Kalau beli baju 2, 1 untuk kita, 1 bagi ke kawan. Mereknya sama. Jangan yang untuk kita 500.000, untuk orang 50.000. Ustadz, saya bersyukur bisa ketemu dengan Ustadz. Selama ini hanya lewat YouTube. Pertanyaan, apa beda antara ikhlas dengan ridho? Pergi ke masjid lillahi ta'ala, bukan karena ingin dipuji mertua, bukan karena ingin dipuji Pak RT, bukan karena ingin supaya dipoto orang diupload ke medsos, bukan karena siapapun, lillahi ta'ala. Apa namanya itu? Ulang sekali lagi. Puasa sunat, bukan karena ingin supaya kurus macam Abdul Somad, bukan karena ingin diet, tapi karena ingin dekat Allah. Siapapun tak tahu. Apa namanya itu? Ikhlas. Ikhlas artinya murni. Ikhlas nanti saya sebut murni, ada pula bapak itu yang cemburu. Nama biniku tuh Pak Ustadz. Ikhlas artinya tulus. Ikhlas artinya bersih. Ikhlas artinya tak bercampur dengan apapun. Seperti air susu kambing keluar dari perut kambing, padahal dia terletak baina farsin wa damin, antara kotoran dan antara darah. Keluar dari antara kotoran dan darah. Kalau dia kena kotoran, maka air susu kambing itu warnanya hitam lah. Kalau dia kena darah, maka air susu kambing itu warnanya merah. Tapi dia tidak merah dan tidak hitam. Warnanya hitam, campur kopi. Maka tak bercampur dengan apapun, tidak terkontaminasi dengan apapun, yang tulus, murni, bersih, itu namanya ikhlas. Air, kalau bercampur dengan kopi namanya air kopi. Kalau bercampur dengan teh namanya air teh. Kalau campur dengan soda namanya air soda. Tapi kalau tak bercampur dengan apapun namanya air ikhlas. Air mineral itu bahasa Arabnya al-ma'ul khalis, air ikhlas. Sampai airnya pun tak ada sama sekali. Itu yang paling ikhlas. Airnya di dalam udah, saya udah minum tuh. udah minum. Di dalam tuh ada jeruk, ada banyak makanan dalam. Ada kue, ada jeruk, ada limau, ada macam-macam. Tapi tak bisa dimakan karena orang minta foto semua. Itu ikhlas. Sedangkan ridho itu begini. Ridho itu begini. Sudah dijaga barang ini dengan baik. Dikunci,
disimpan, dijaga, dipelihara, tiba-tiba hilang juga. Berarti kita mesti ridho. Macam ibu lah, bapak tu dah ibu jaga betul-betul. Kalau dia mau pergi kasih duit 2000 perak aja. Abang, nih 2000 yang banyak-banyak, bahaya nanti. Asal kemana-mana ditelepon, kemana bang? Balik jam berapa? Sama siapa? Tiba-tiba dilarikan pelakor juga. Berarti ibu mesti mengamuk. Apa pula ridho? Ridho kata ibu. Hati-hati ibu. Mengamuk, mesti mengamuk. Ridho itu kalau tidak ada pilihan sama sekali. Tak ada pilihan. Kalau ini mesti mengamuk, kan ada pilihan. Abang balik bang, kalau tak balik kuyak-kuyak abang nanti. Mesti mengamuk. Tapi ada ridho. Sudah makan 4 sehat 5 sempurna. Sudah ikut aturan agama dan negara. Tiba-tiba kena COVID juga. Masa mesti ridho. Ridho menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Man lam yardha biqada'i. Siapa yang tak ridho menerima takdirku, walam yasbir bibalai. Siapa yang tak sabar menerima ujianku, falyatlub rabban siwaya. Carilah Tuhan selain aku. Ada yang lebih tinggi daripada surga. Apa itu? Waridwanum minallahi akbar. Yang lebih tinggi daripada surga, yang lebih hebat daripada surga adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dapat ridha Allah? Yang dapat ridha Allah adalah orang yang ridha menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jelas antara sabar dan ridha, antara ikhlas dan ridha, jelas? Meninggallah anak jamaah. Anak jamaah meninggal. Tiba-tiba datang satu ibu-ibu, "Bu, jangan nangis ya, ikhlaskan aja, ikhlaskan aja." Kira-kira cakap ibu ini betul apa salah? Dah berbuih-buih awak menyampaikan, tak juga paham. Ada jamaah punya anak, anaknya sakit, meninggal. Datanglah ibu-ibu yang satu lagi, "Jangan nangis ya Jeng, ikhlaskan aja, ikhlaskan aja." Kira-kira cakap dia ini betul apa salah? Jadi yang tepat itu apa? Ridho, bukan ikhlas. Tapi orang kita ini udah terlanjur, terserah kau lah mau ikhlas mama. Jelas? Jelas insya Allah. Ridho sudah, ikhlas sudah, jelas sudah, syukur sudah, COVID sudah. Bagaimana hukum makmum sholat berjamaah? Imamnya baca mahraj huruf bermasalah dengan gerakan tak tumakninah. Sementara di situ ada orang yang pantas. Menyindir saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa kesalahan orang selalu salah di situ? Pertama, H besar sama H kecil. Bismillahi. Hi di situ H besar apa H kecil? H besar. Bagaimana cara membedakan H besar sama H kecil? H besar dipegang dada, bergetar. Bergetar. Kalau tak ada getarannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selalu orang salah tiga. Pertama, Alhamdulillahi. Yang kedua, Ra-nya mesti tafkhim tebal. Yang ketiga, A-nya mesti dalam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Dua banyak kesalahan. Pertama, Ra. Yang kedua, Ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang ketiga, Maliki Yaumiddin. Kesalahan orang satu. Maliki Yaumiddin. Tak berapa banyak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kesalahan orang satu. Yang pertama, yaitu iyanya banyak tak bertasydid. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, bukan iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina
salah pada shad. Ihdinas siratal mustaqim. Qafnya mesti dalam. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzi, tipis. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mesti ada fit and proper test. Masjidnya sudah bagus, tapi imam bagus. Saya dengar tadi imam mantap. Jadi yang bermasalah ini mungkin masjid dia, tak pula disebut entah masjid mana. Karena dia menjaga kode etik jurnalistik. Imam-imam di Batam mesti diadakan pelatihan imam-imam. Imam yang sudah ada, yang sudah diangkat oleh masyarakat itu, karena banyak masyarakat ini mengangkat imam, itu kok ditanya, kenapa kau angkat imam jadi imam? Sebetulnya tak ada kami angkat Pak Ustadz, terus dia aja sering maju sendiri. Kenapa Bapak tuh maju? Sebetulnya tak ada kami ngangkat dia Pak Ustadz. Terus kenapa? Tanah ini punya datuk nenek moyang dia dulu Pak Ustadz. Segan kami, nanti kalau kami cabut diambilnya surat tanah nih Pak Ustadz. Maka imam-imam yang ada ini mesti diperbaiki tahsin, hasan baik, tahsin mesti diperbaiki. La salata, tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, kalau Fatihahnya tak betul. Dah, setelah selesai Fatihah tak ada tumakninah. Tumakninah paling sikit tasbih sekali. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Sesikit-sikit tasbih 3. Sesedang-sedang tasbih 5. Sebanyak-banyak tasbih 7. Lebih dari 12 kali makruh. Kalau ada imam sampai 13 kali makruh. Bangkit berkunang-kunang. Nabi pernah sholat, sujudnya selama ayatnya, sujudnya sepanjang ayatnya. Kapan itu? Bukan waktu dia jadi imam, tapi ketika dia sholat sendiri, tahajud malam. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Hattul Mubin Bisyarhil Arba'in, Syarah Arba'in Nawawiyah, kenapa Allah menciptakan malam? Kenapa Allah ciptakan malam? Karena ada siang. Kenapa Allah menciptakan malam? Supaya kita tidur. Kenapa Allah menciptakan malam? Supaya aku bisa memikirkan kamu. Kenapa Allah menciptakan malam? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kenapa Allah menciptakan malam? Supaya kamu beramal bebas dari riya. Itu salah satu alasan kenapa Allah menciptakan malam. Siang, sholat zuhur, sholat asar, sholat Jumat, Idul Fitri, Idul Adha, ditengok orang. Diciptakan Allah malam supaya engkau beramal bersih dari riya. Waktu kau ceramah Abdul Somad, waktu kau tabligh akbar, diciptakan Allah malam supaya kau beribadah hanya kau dengan dia saja. Itulah salah satu mengapa Allah ciptakan malam. Jadi tumakninah mesti ada. Nabi memanggil, irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembayangmu, ulangi kata Nabi. Diulanginya salatnya. Habis itu dipanggil Nabi lagi. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sembayangmu. Sembayangmu tak sah. Diulanginya sembayangnya. Diulangnya 3 kali. Irji ila salatika fa innaka lam tusalli. Ulangi salatmu. Karena salatmu lama-lama capek. Apanya lagi nih ya Rasulullah? Ulang aja apa ini? Kata Nabi, ketika kau duduk hatta tatma'inna qa'idan, waktu duduk tumaknina, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Insyaallah kalau dibaca dengan lafaz tumaknina, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Tumaknina itu artinya ada temponya, berhenti sejenak. Kenapa orang sholat tak ada tumaknina? Karena dia tak baca sama sekali. Ada pula baca tapi macam makan goreng kepanasan. Apakah Nabi itu kalau sholat membaca atau diam saja? Baca. Dari mana kau tahu wahai Khabbab? Ada sahabat Nabi namanya Khabbab ibnul Arth. Ya Khabbab, ya. Kau sahabat Nabi, ya. Pernah kau sholat sama Nabi? Pernah. Nabi itu kalau sholat mulutnya bergerak atau diam? Kata Khabbab, Nabi kalau sholat mulutnya bergerak.
Dari mana kau tahu? Bittirabi lihyati, karena jenggotnya bergoyang. Jadi kalau sholat itu mulut bergerak, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, wa subhanallah wajhatu wajhir. Banyak sekarang orang sholat mulut tak bergerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang sembahyang? Kalau mulut bergerak, membantu tumakninah. Kalau mulut bergerak, membantu kekhusyuan. Salah satu sebab kenapa tak khusyuk, mulut tak bergerak. Mulut bergerak, membantu kekhusyuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baca Fatihah tu macam Fatihah jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Ini banyak orang baca Fatihah. Senapas. Mana? Walaupun sholat zuhur, walaupun sholat asar, walaupun sholat qabliyah, walaupun sholat ba'diyah, membaca Fatihahnya macam jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli sunatan tahiyatul masjid rakaataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Nih, kenapa imam ini bisa tak tumakninah? Hati imam goreng kepanasan ini. Sementara di situ ada orang yang pantas jadi imam, tapi dia tak mau. Ini kenapa dia tak mau? Pak, kau bacaan Quran kau bagus, suara kau lantang. Ku tengok kalau kau sholat sujudnya lama, kenapa kau tak mau? Aku pikun. Asal aku sembahyang lupa aku dah berapa rakaat sudah. Nggak ada orang gitu pikun, tak ingat dia. Asal maju jadi imam, asal maju jadi imam grogi dia. Al. Jadi jangan kita langsung menuduh dia yang tidak. Mungkin dia ada alasan tersendiri, mungkin dia trauma, macam-macam secara psikologis. Itulah kaji kita malam ini. Mudah-mudahan semua pertemuan kita ini bernilai amal soleh. Semua pengajian kita malam ini mesti kita robah menjadi amal, bukan Abdul Somad. Ala hazihin niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata 'ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir malam ini ya Allah. Saudara-saudara kami yang tak dapat hadir tapi mengikuti program kajian kami malam ini, tenangkan hati mereka ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari masjid ini, ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Wala aiban illa satartah. Nanti ketika kami menghadap Engkau, hilangkan segala aib cacat-cacat kami ya Allah. Wala maridan illa syafaitah. Ada saudara kami yang sedang Kau uji dengan penyakit, angkat penyakitnya itu ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya sejauh mata memandang ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha walana fiha salah. Segala hajat dunia, hajat akhirat, baik untuk kami dan Engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha. Tunaikan dan mudahkanlah hajat-hajat kami itu ya Allah. Rabbana hab lana minas solihin. Jadikan anak-anak kami ini jadi anak-anak yang soleh dan solehah. Min huffazil Quran. Jadikan anak-anak kami ini penghafal-penghafal Quran ya Allah. Wahfazhum min kulli su' wa syar. Jaga anak kami dari segala perbuatan maksiat dan dosa ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Batam, selamatkan Kepulauan Riau, selamatkan negara Kesatuan Republik Indonesia, selamatkan dunia ini dari malapetaka, bencana, musibah, riba, zina, narkoba, LGBT, virus HIV AIDS. Selamatkan dari wabah COVID-19 ini ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Beri kami rezeki yang halal barokah supaya kami bisa berwakaf, berinfak dan bersedekah ya Allah. Allah marzuqna al-istiqamata ala syariatil gharra. Dari mulai malam ini sampai kami mati, jadikan kami orang-orang yang istiqamah. Allahumma ja'al akhira kalamina indan tiai ajalina. Ketika malaikat maut datang mencabut nyawa kami, dicabutnyalah nyawa kami dalam keadaan kami mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Selamatkan kami dari azab kubur ya Allah. Berikan kami naungan ketika berkumpul di padang mahsyar ya Allah. Beratkan timbangan amal soleh kami ketika semua amal nanti ditimbang ya Allah. Mudahkan kami meniti titian shiratal mustaqim. Selamat kami dari neraka jahanam ya Allah. Masukkan kami dalam surga Jannatul Firdaus bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Pulang dengan tenang, jaga protokol kesehatan. Tetap istiqomah. Terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.